Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Duniga hasalauno yatakama nipattino citassa dhammato sadu cittang dantang sukawahang. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, segenap pengurus wihara Buddha Sakyamuni, ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam, Sotihoto, Namo Buddhaya. Malam hari ini adalah malam yang indah, karena pada malam hari ini kita menghiasi malam kita dengan kebaikan. Malam hari ini juga malam yang penuh dengan berkah, karena kita isi malam hari ini dengan perbuatan yang membawa berkah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sang Buddha, kalena dhamma sawanang etam manggala mutamang, bahwa mendengarkan dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah utama. Malam hari ini kita semua menciptakan berkah untuk kita sendiri masing-masing. Ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, ini adalah pengalaman Bante berceramah di hadapan Bapak Ibu secara langsung. Meskipun di sini pernah ke sini juga beberapa kali, tapi baru kali ini bisa memberikan uraian dhamma secara tatap muka, karena sebelumnya dilakukan secara online. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang baik bagi umat Buddha di Indonesia. 1 bulan sebelum kita merayakan Trisuci Waisak, umat Buddha di wihara-wihara menyelenggarakan satu acara atau program yang kita sebut sebagai Sebulan Pendalaman Dhamma atau SPD. Yang mana selama 1 bulan itu kita semua memperdalam atau menambah pengetahuan kita terkait tentang ajaran Buddha. Memang tradisi SPD ini unik, yang ada hanya di Indonesia. Di negara Buddhis seperti Sri Lanka, Thailand, dan lain sebagainya tidak ada. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa dengan pembabaran uraian-uraian dhamma. Apalagi kalau di negara Buddhis seperti Sri Lanka itu, kalau kita mau menyaksikan, bahkan setiap hari selalu saja ada program Dhamma Desana. Di sekolah juga belajar agama. Belum lagi di sekolah minggu. Sekolah minggu di sana tidak seperti kita main-main, tapi pelajaran yang ada kurikulumnya, ada ujiannya. Jadi bagi mereka, pengetahuan tentang agama Buddha sudah dimiliki sejak dini. Nah, kita umat Buddha di Indonesia sangat membutuhkan pengetahuan-pengetahuan dhamma, karena memang sampai saat ini pembabaran dhamma meskipun dilakukan secara masif, tapi pengetahuan dhamma di kalangan umat Buddha masih perlu ditingkatkan kembali. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini Bante ingin menyampaikan satu topik ceramah terkait
dengan menjaga pikiran atau mengendalikan pikiran. Memang kalau kita berbicara tentang pikiran, agama Buddha ini menaruh posisi pikiran di posisi yang sangat penting di antara perbuatan-perbuatan lainnya. Kenapa demikian? Karena pikiran itu punya peran, punya kekuatan yang melampaui atau mendahului perbuatan yang lainnya. Pikiran dikatakan sebagai pelopor atau pendahulu. Bahkan di dalam Dhammapada sendiri Sang Buddha mengatakan Mano pubbangama dhamma mano setta mano maya manasace paduttena basati wa karoti wa tato nang dukamang veti cakang wawahato padang. Pikiran adalah pendahulu. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang kotor, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda yang mengikuti langkah jejak lembu yang menarik kereta tersebut. Demikian juga Sang Buddha mengatakan, Mano pubbangama dhamma, mano setta mano maya, manasace pasannena, basati wa karoti wa, tato nang sukaman veti, caya wa anapayini. Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Barang siapa yang berpikir, bertindak, berucap dengan pikiran yang bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Pikiran itu punya posisi yang penting sebagai pendahulu. Karena sebelum seseorang itu berucap ataupun bertindak secara jasmani, pikiran kita telah terlebih dahulu menyaringnya, mengendalikannya. Apa yang kita pikirkan atau apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang nanti akan keluar lewat mulut kita. Itulah yang nanti akan keluar lewat tindakan kita. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, sebenarnya itu adalah perwujudan atau manifestasi dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita ibaratkan seperti halnya teko atau kendi yang di dalamnya ada air, kendi tersebut terbuat dari gerabah, tidak kelihatan, tidak transparan. Seperti apa isi di dalam kendi tersebut, itulah yang nanti akan keluar ketika kita tuang ke dalam gelas. Apakah itu isinya kopi, teh, susu, atau air putih? Nanti begitu kita tuang ke dalam gelas, yang keluar juga akan sama. Tidak akan berbeda. Yang keluar sama seperti yang ada di dalam kendi tersebut. Memang dari luar kita tidak bisa mengetahuinya. Karena terbuat dari gerabah yang tidak transparan. Tapi begitu keluar, kita tahu. Oh, ternyata isinya adalah air putih. Oh, ternyata isi di kendi itu adalah teh atau susu atau kopi. Nah, kita baru mengetahui setelah kita tuang ke dalam gelas. Seperti itu juga, kita susah untuk mengetahui pikiran orang lain. Tapi baru akan kita ketahui setelah lewat diucapkan, lewat ucapan, atau lewat perbuatan jasmaninya. Jadi apa yang seseorang ucapkan, apa yang seseorang pikirkan, itu sebenarnya adalah gambaran dari apa yang ada di dalam pikirannya.
Pikiran yang buruk akan melahirkan ucapan dan juga perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk, ucapan yang buruk dengan kata lain, itu adalah manifestasi dari apa yang ada di dalam pikiran seseorang. Sebaliknya kalau pikiran seseorang itu isinya bersih, baik, penuh dengan cinta kasih, maka yang keluar pun juga akan bersih. Ucapannya juga akan bersih, lemah lembut, menyenangkan, mudah diterima. Perbuatannya pun juga akan menjadi menyenangkan karena isinya adalah bersih, pikiran yang bersih. Sang Buddha tadi mengibaratkan kalau pikiran kotor itu nanti seperti penderitaannya itu seperti roda yang mengikuti kereta atau mengikuti sapi yang menariknya. Karena kereta zaman dahulu itu terbuat atau dikendalikan oleh sapi. Jadi seperti roda yang selalu mengikuti kemanapun sapi itu akan pergi. Sama pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang buruk, itu akan melahirkan ucapan dan perbuatan yang buruk, sehingga penderitaan akan senantiasa mengikuti kita. Seperti roda yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, kalau pikiran itu bersih, membawa pada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu seperti bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya. Dan perumpamaan bayang-bayang ini juga menarik. Saya wa apa ini. Kenapa dikatakan seperti bayang-bayang yang tidak meninggalkan bendanya? Bahwa kebahagiaan kita dari pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik itu akan melahirkan kebahagiaan seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu ibu bapak, itu seperti memang kelihatan, bayang-bayang itu kelihatan, tapi disentuh juga tidak bisa. Mau dikotori juga tidak bisa. Mau diludahi sekalipun juga tidak bisa. Kebahagiaan kita juga akan seperti itu. Kebahagiaan yang timbul dari perbuatan yang baik, dari pikiran yang baik, dari tindakan yang baik, ucapan yang baik, itu seperti bayang-bayang. Sekalipun ada orang lain yang mungkin berusaha untuk menghancurkan kebahagiaan kita tidak akan bisa ternodai. Kadang kan kita sudah berbuat baik ya, kita sudah berbuat baik, tapi kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Saat ada orang lain tidak bisa menghargai kebaikan kita, sebenarnya kebaikan kita tetap akan melahirkan atau memberikan kebahagiaan yang sama sekali tidak akan bisa dinodai oleh siapapun. Seperti bayang-bayang, sekalipun mau diinjak-injak, mau diludahi orang, mau dikatakan apapun, bayang-bayang tidak akan bisa ternodai. Seperti itu juga kebahagiaan kita yang lahir dari pikiran yang positif, perbuatan yang positif, dan ucapan yang positif tidak bisa dinodai oleh orang lain. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang berbahagia, Sang Buddha sendiri juga mengatakan bahwa dunia kita itu dikendalikan oleh pikiran kita. Citena niyati loko, citena parikasati. Bahwa dunia kita itu dikendalikan, disetir oleh pikiran kita. Bahkan dunia kita pun akan hancur juga dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kualitas hidup kita. Coba kalau Bapak Ibu senantiasa berpikir yang positif. Pikiran yang positif itu akan mendatangkan sikap yang positif, juga kebahagiaan untuk Bapak Ibu sendiri. Maka kualitas hidup Bapak Ibu juga positif. Ketika pikiran positif, di sana akan ada kesehatan yang positif. Kebahagiaan juga positif. Juga bisa melahirkan produktivitas yang positif. Demikian juga pikiran kita juga bisa menghancurkan dunia kita kalau kita berpikir negatif. Kita berpikir negatif terhadap sesuatu saja, sebenarnya pada saat itu kita sudah berusaha menghancurkan dunia kita. Misalnya, kita dirudung pada ketakutan.
kecemasan. Padahal ketakutan dan kecemasan itu belum terjadi. Atau sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang kita cemaskan, itu belum terjadi. Tapi karena kecemasan, karena ketakutan, dunia kita sudah berubah. Pikiran kita sudah tidak bahagia. Pikiran yang negatif seperti kebencian, iri hati, dendam, kemarahan, itu semua juga menghancurkan dunia kita. Coba renungkan kalau misalnya kita sedang dalam keadaan benci atau tidak suka pada orang, saat kita tidak suka pada orang, saat kita benci, dan kebencian itu begitu kuat, pada saat itu kebahagiaan kita lenyap, tergantikan oleh kebencian. Demikian juga saat kita marah, dunia kita juga menjadi berubah. Dunia kita juga menjadi hancur karena kemarahan kita. Maka pikiran kita itu punya kendali, punya kekuatan yang luar biasa. Sang Buddha menegaskan itu. Bahkan dikatakan dari perbuatan-perbuatan yang mana yang jauh lebih powerful, yang lebih kuat adalah perbuatan melalui pikiran. Memang dampaknya itu tidak kelihatan secara nyata, tapi itu memberikan dampak yang luas. Kalau dulu diibaratkan seperti seseorang yang berperang. Kalau seseorang itu perang, maju ke medan perang, kalau hanya menggunakan satu pedang, paling-paling sekali mengayunkan pedang, itu hanya bisa mengenai satu atau dua orang atau sekitar itu, tidak bisa banyak. Tapi begitu seseorang menggunakan kekuatan pikirannya, kekuatan batinnya, bisa sekaligus banyak. Makanya kekuatan yang ditimbulkan dari pikiran, ini jauh lebih kuat, kata Sang Buddha. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, setelah kita tahu bahwa pikiran kita itu punya kendali, pikiran kita itu berperan sangat penting atas kehidupan kita, maka kita semestinya berusaha untuk mengendalikannya, membersihkannya, supaya pikiran kita senantiasa diisi dengan hal yang positif, pikiran yang positif. Kemudian juga pikiran kita bebas dari kotoran-kotoran batin. Nah, kalau kita bisa menjaga pikiran kita, bisa membersihkan pikiran kita, maka di sanalah nanti kita akan menemukan kebahagiaan. Sang Buddha mengatakan, Dunigahas salahuno yatakama nipatino, citasa damato sadu, citang dantang suka wahang. Pikiran kita itu mudah goyah, tidak jelas kemana. Mengembara sesuka hati mengikuti nafsu keinginan. Tapi barang siapa yang bisa mengendalikan pikirannya, maka itu akan membimbing pada kebahagiaan. Citang dantang sukawahang. Bahwa pikiran yang terkendali membawa pada kebahagiaan. Pikiran kita itu memang tidak tetap. Selalu berubah. Bahkan kerja pikiran begitu cepat. Saking cepatnya kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan. Emosi kita juga datang silih berganti. Kadang kita duduknya di sini, pikiran kita entah kemana. Duduknya di sini, fisik di sini, tapi pikiran entah kemana. Raga bisa dipisahkan, bisa dijaga, tapi pikiran tak mengenal batasan. Orangnya di Bali, tapi pikirannya bisa sampai ke Thailand, bisa sampai ke Malaysia, bisa sampai ke China, Jepang, dan lain sebagainya. Fisiknya di Bali, fisiknya duduk bersila di sini. Pikirannya, waduh, di luar sepertinya banyak makanan. Atau pikirannya kemana? Pikiran kita itu udah menembus dimensi, menembus batasan antara jarak dan raga. Makanya pikiran ini udah susah dan sulit untuk dikendalikan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Sang Buddha mengatakan memang sulit.
Pandanang capalang citang durakang duniwarayang ujung karoti medawi usukaro wate janang. Ya pikiran kita yang tidak mudah ini, yang pergi kemana-mana sesuka hati, susah diatur, susah dijaga. Nah, pandanang capalang citang durakang duniwarayang ujung karo temedawi. Orang yang bijaksana tetap akan berusaha meluruskannya. Usukaro wate janang, bagaikan seorang pembuat anak panah yang meluruskan anak panah. Ya meskipun kita tahu bahwa pikiran kita itu tidak mudah dijaga, pikiran kita itu mengembara sesuka hati, tapi kita perlu berusaha. Karena orang yang bijaksana akan berusaha meluruskan pikirannya, menjaga pikirannya, seperti seorang pembuat anak panah yang meluruskan anak panah. Meskipun itu tidak mudah, senantiasa dilakukan. Karena apa? Karena ini sangat penting untuk kehidupan kita sendiri. Dan menjaga pikiran itu tanggung jawab kita masing-masing. Berbeda kalau kita menjaga materi, menjaga harta benda, menjaga tempat. Kita bisa minta orang lain kalau menjaga tempat. Saya kita punya harta materi, punya rumah, kita bisa minta orang lain untuk menjaganya. Ada security gitu. Kita punya tempat bisa minta orang lain untuk membersihkannya. Ada tukang kebun membantu merapikan. Tapi kalau soal pikiran kita tak bisa mengandalkan ke orang lain. Tidak bisa meminta orang lain, tolong jaga pikiran saya ya. Tolong bersihkan pikiran saya. Tidak bisa kita meminta seperti itu. Makanya menjaga pikiran kita, membersihkan pikiran kita, ini tanggung jawab kita masing-masing individu. Dan ajaran Buddha berperan penting di sana. Karena ajaran Buddha ini tidak hanya sekadar ritual, datang ke wihara, tancap dupa, baca parita. Atau sekadar moral yang melatih sila, menjaga perilaku. Tapi ajaran Buddha juga tentang laku atau praktik spiritual. Makanya ajaran Buddha intinya sabbapapa saakaranang kusala saupasampada sacita pariyodapanang etam buddhana sasanang. Sabbapapa saakaranang artinya adalah menjauhi segala bentuk keburukan. Kusala saupasampada mengembangkan atau meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sacita pariyodapanang membersihkan batin sendiri. Ini adalah ajaran Buddha. Etam buddhana sasana. Ajaran Buddha menjadi khas karena ada sacita pariyodapanang. Kalau soal menjauhi keburukan, menambah kebaikan, saya pikir banyak keyakinan lain yang juga mengajarkan yang serupa. Bahkan orang yang agnotis pun mereka juga percaya bahwa keburukan harus dihindari, kebaikan harus dilakukan. Meskipun mereka nggak percaya tentang kehidupan selanjutnya, nggak percaya tentang pembebasan, kesucian, tapi mereka juga memotivasi, memberikan dorongan untuk meninggalkan keburukan, menambah kebaikan. Tapi kalau soal membersihkan batin, mengembangkan batin yang positif, kemudian meditasi, meditasi untuk pembebasan, untuk membersihkan batin, ini yang membuat ajaran Buddha menjadi khas. Nah, kita sebagai umat Buddha sebenarnya sungguh beruntung karena bisa mengenal Dhamma ajaran Sang Buddha yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Terlahir sebagai manusia tidaklah gampang. Kico manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang saddhamma sawanang, kico buddhana mupado. Terlahir sebagai manusia adalah kesempatan yang langka. Kehidupan sebagai manusia tidaklah gampang. Juga tidak gampang memiliki kesempatan untuk bisa mendengarkan ajaran yang benar, yang sejati.
Karena munculnya seorang Buddha adalah langka. Kita sudah terlahir sebagai manusia. Sudah begitu, kita juga mendapatkan akses yang mudah untuk belajar dan mempraktikkan Dhamma. Meskipun Sang Buddha sudah tiada, sudah parinibbana, tapi kita masih bisa mengenal ajarannya, masih bisa menjalankannya. Maka ini adalah kesempatan yang sangat langka yang seharusnya kita gunakan dalam hidup ini. Mengenal ajaran Buddha bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, kembali lagi tentang mengendalikan pikiran. Pikiran kita itu sungguh sangat dahsyat. Bahkan di sana sumber dari segala bentuk kebaikan, juga sumber dari segala bentuk kejahatan. Sang Buddha sendiri mengatakan, aku tidak melihat satu hal sekalipun yang sebegitu bermanfaat selain daripada pikiran yang dilatih, dijaga, dikembangkan. Aku tidak melihat satu hal sekalipun yang mendatangkan banyak bahaya selain daripada pikiran buruk. Makanya, pikiran kita itu punya peranan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kenapa kita harus senantiasa berpikir positif? Karena diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Kualitas hidup kita juga diawali dari cara berpikir kita. Cara berpikir kita atau pikiran kita nanti melahirkan pandangan. Pandangan kita atau mindset kita itu juga yang akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita yang dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan lagi dan lagi membentuk karakter kita. Karakter kita pada akhirnya melahirkan kualitas hidup kita atau nasib kita. Siapa diri kita sekarang? Ini sebenarnya adalah akumulasi dari pertama dari cara berpikir, kemudian perbuatan-perbuatan yang dilakukan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, sehingga menjadi diri kita saat ini. Demikian juga diri kita di masa yang akan datang, itu juga akumulasi dari apa yang mulai saat ini kita lakukan. Dari cara berpikir kita, dari perbuatan kita, kebiasaan kita. Maka masa depan kita bisa disetting, bisa diatur dengan cara dari mindset dulu. Cara berpikir. Menjaga pikiran. Pikiran yang buruk itu harus disingkirkan. Karena pikiran yang buruk itu racun. Racun. Kalau kita hidupnya diisi dengan pikiran yang buruk terus, mengeluh terus, maka di sana kehidupan kita pun juga isinya cuma keluhan terus menjadi tidak produktif. Berhentilah mengeluh karena apa yang kita keluhkan itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Kalau kita terus-terusan mengeluh atau kita berada di cycle orang-orang yang suka mengeluh, itu juga bisa bahaya. Kita harusnya berhenti mengeluh, tapi senantiasa berpikir positif. Berpikir positif dan juga mensyukuri. Mensyukuri apa yang sudah ada saat ini. Bisa menghargai jerih payah kita, menghargai apa yang sudah kita miliki, yang patutnya kita hargai. Bersyukur itu mendatangkan kebahagiaan. Bersyukur dulu, baru bisa bahagia. Tidak harus bahagia dulu, baru bersyukur. Nah, cara bersyukur Buddhis artinya adalah puas. Dalam arti bisa menghargai apa yang ada saat ini. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, menjaga pikiran ini berkaitan dengan menjaga mindset. Kenapa kita senantiasa harus berpikir positif? Karena berpikir positif itu akan mendatangkan pada 3K. 3K itu apa? Yang pertama adalah kesehatan. Sang Buddha mengatakan arogya paramalabha, bahwa kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Dan Sang Buddha juga mengatakan, dwe me bhikkhave roga, kata me dwe. Cetasika roga ca. Artinya, wahai para biku, ada 2 jenis penyakit. Yakni adalah penyakit batin dan kaika roga, penyakit fisik.
penyakit fisik ini bisa kita atur. Bahkan ada orang yang bisa seumur hidup sakitnya hanya beberapa kali. Kalaupun sakit bisa diatur, tidak sampai sakit parah. Tapi kalau soal sakit batin, cetasi karoga, nah ini semua orang mengalaminya. Sabe putut jana umataka, bahwa semua yang masih putut jana, yang belum mencapai kesucian, itu sebenarnya gila atau stres. Karena di dalamnya masih punya benih-benih yang membuat orang tersebut menjadi gila, menjadi stres. Ternyata dari sekian banyaknya penyakit yang ada, penyakit yang paling parah adalah penyakit batin. Banyak sekali orang itu menderita bukan karena penyakit fisik, tapi karena penyakit batinnya, pikiran yang tidak terjaga, stres berlebihan. Karena seseorang tidak memiliki pengendalian pikiran, dia bisa stres, mudah sekali stres. Karena tidak bisa menghandle kenyataan. Memang kita tidak bisa mengendalikan kenyataan, karena sesuatu yang di luar itu adalah di luar kendali kita. Tapi sesuatu yang di dalam pikiran kita ini adalah kendali kita. Makanya orang yang stres itu sebenarnya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Kalau orang itu sudah tahu bahwa sesuatu yang di luar itu tidak bisa dikendalikan, ngapain coba tetap memikirkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan? Pada akhirnya apa? Menjadi stres sendiri. Nah, kalau seseorang itu bisa mengendalikan pikirannya, sekalipun yang di luar itu bergejolak, sekalipun yang di luar itu bermasalah, ia tetap bisa baik-baik saja. Karena dia tahu mana yang merupakan kendali dia, mana yang bukan kendali dia. Sesuatu yang di luar itu ya di luar kendalinya. Kalau sesuatu itu di luar kendali, kenapa masih tetap dipaksakan untuk supaya sesuai dengan keinginan kita? Makanya pikiran kita yang harus dikendalikan, yang disesuaikan. Sekalipun di luar tidak bisa diubah, tapi di dalam tahu bagaimana menyikapinya. Nah, pikiran yang positif ini membawa pada kesehatan. Karena banyak sekali penyakit-penyakit bermunculan sebenarnya karena orang itu punya penyakit mental, tidak bisa menjaga pikirannya, stres, depresi, trauma, overthinking, dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya juga dari pikiran. Stres dikit nanti pergi keluar katanya healing. Healing. Healing yang sebenarnya adalah healing dari dalam. Meditasi, menenangkan batin. Kalau healing yang di luar, itu bukannya menyelesaikan, tapi menutupi permasalahan dengan kesenangan. Sehingga apa? Akan semakin menumpuk lagi. Maka menjaga pikiran itu juga akan mendatangkan kesehatan. Orang yang pikirannya terkendali biasanya kesehatannya juga bagus. Makanya ada meditasi yang berguna untuk kesehatan. Meskipun secara spesifik meditasi yang diajarkan Sang Buddha bukan untuk kesehatan. Bahkan ketika sakit pun juga harus minum obat. Tapi kesehatan itu bisa diatur dengan meditasi. Orang yang meditasi batinnya tenang, ya dia akan jauh lebih bisa mengontrol. Kalaupun ada penyakit fisik yang datang, dia bisa memiliki sikap penerimaan. Nah, penerimaan terhadap penyakit yang ia rasakan itu menjadi obat. Bisa menjadi penyembuh juga. Dia bisa berdamai dengan penyakitnya. Maka bisa menjadi sembuh. Nah, banyak orang stres karena tidak bisa menjaga pikiran. Overthinking, selalu mikirin sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Maka dengan berpikir positif, kita bisa menjaga kesehatan kita. Manfaatnya adalah kesehatan. Yang kedua, ini juga berdampak pada kebahagiaan. Kalau pikiran kita senantiasa positif, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Karena ada hukum yang namanya the law of attraction.
Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Pikiran kita itu membawa energi bagi kita. Kalau kita berpikir positif, maka nanti energi positif pula yang akan muncul. Karena punya frekuensi. Berpikir positif juga akan mendatangkan kenyataan yang positif. Berbeda dengan orang yang senantiasa berpikir negatif. Mau melakukan saja sudah ragu, sudah takut, maka yang terjadi dalam kenyataannya juga akan seperti itu. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan menjadi kenyataan. Di dalam the law of attraction, kita diminta untuk senantiasa berpikir positif. Karena pikiran kita membawa energi, membawa kekuatan. Dan itu akan mewujudkan apa yang kita pikirkan. Kebahagiaan kita juga tercipta kalau kita bisa menjaga pikiran kita. Karena ternyata pada kenyataannya kebahagiaan itu bukan sesuatu yang di luar berupa materi, berupa kepemilikan. Bukan. Tapi ada sesuatu yang di dalam, berupa respon, berupa penerimaan. Kebahagiaan itu sesuatu yang ada di dalam. Meskipun kebanyakan orang berusaha mencari kebahagiaan dengan menyenangkan diri sendiri atau menuruti kesenangannya, sesungguhnya itu bukan cara pencarian kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan sekalipun orang itu punya banyak harta yang ia kumpulkan, banyak kepemilikan yang ia miliki, itu juga bukan jaminan orang bisa bahagia. Karena kebahagiaan tidak terletak pada harta, tidak terletak pada materi. Justru malah banyak orang punya materi, tapi materinya itu menimbulkan kecemasan. Belum mendapatkan saja, sudah harus mengorbankan kebahagiaan, harus bekerja keras. Sudah mendapatkan pun belum tentu bisa bahagia dan puas. Karena apa? Keinginannya selalu akan nambah. Dan juga ketakutan akan kehilangan, pasti itu akan ada. Resiko banyak memiliki juga resiko banyak kehilangan. Banyak ketakutan akan kehilangan barang tersebut. Bahkan Sang Buddha mengatakan, nah kahapa nawasena titikame suwijati. Apa sadaduka kama iti winyaya pandito. Bahkan sekalipun hujan yang turun itu adalah emas, yang namanya nafsu keinginan, keserakahan seseorang tidak akan pernah bisa terpuaskan. Nafsu keinginan hanya memberikan kepuasan yang sedikit, tapi nanti pada akhirnya membawa pada banyak duka dan kesedihan. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk memuaskan keinginan kita. Tidak akan pernah cukup untuk memenuhi, memuaskan keserakahan kita. Maka kita harus bisa menjaga diri ini. Memang hidup ini senantiasa biasanya diisi dengan keserakahan yang berlebihan. Dan pada akhirnya kita diperbudak oleh keserakahan itu. Uno loko atito tanhadaso. Salah satu kenyataan dalam hidup ini tidak pernah puas dan diperbudak oleh keserakahan atau nafsu keinginan kita. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, maka di sana akan ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sesuatu yang sebenarnya dari dalam. Sekalipun kita mencoba mencari yang di luar, pada kenyataannya tetap yang di dalam. Respon, penerimaan, itu yang menciptakan kebahagiaan. Kalau kita hanya mengejar sesuatu yang di luar terus, itu seperti kita mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Seperti ada kisah, suatu ketika ada seseorang yang kehilangan kunci motornya. Dia dari luar kemudian masuk ke dalam rumah, bawa kunci motor. Nah kunci motor itu dia taruh di meja, di dalam kamar. Tapi seketika listrik mati, lampu mati menjadi gelap semuanya. Karena gelap dia tidak tahu di mana tadi meletakkan kunci motornya. Karena di dalam gelap makanya dia keluar cari di luar ruangan. Kemudian ada orang tanya, kamu cari apa? Kok seperti orang bingung begitu? Saya cari kunci saya. Emang kuncinya tadi di mana? Terakhir di mana? Tadi saya bawa ke dalam, saya taruh di kamar sepertinya terakhir. Lalu kenapa kamu carinya di luar, di halaman? Karena di kamar gelap, di luar terang, maka carinya di luar. Itu seperti orang bodoh. Seperti itu juga, kadang-kadang kita berusaha mencari kebahagiaan,
Padahal kebahagiaan itu letaknya di dalam, tapi kita carinya di luar. Dengan menyenangkan diri sendiri. Yang sebenarnya itu bukan sumber kebahagiaan. Nah, karena kebahagiaan kita terletak pada pikiran, maka kita perlu menciptakan pikiran yang positif. Memberikan respon yang baik atas keadaan yang terjadi. Apapun yang terjadi di luar, tetap maknai dan lihat dari sudut pandang yang positif. Karena kalau kita bisa memaknai dan melihat dari sudut pandang yang positif, maka di sana kita jauh lebih bisa bahagia daripada kita menderita atas kenyataan yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir, K yang terakhir, berpikir positif itu selain mendatangkan kesehatan, mendatangkan kebahagiaan, juga mendatangkan keberhasilan. Kok bisa? Kalau pikiran kita sudah positif, diri kita sehat, diri kita bahagia, maka bekerja pun juga lebih produktif. Kita bisa meningkatkan produktivitas kita kalau pikiran kita bersih, pikiran kita positif. Maka keberhasilan itu akan menjadi kenyataan. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang sebenarnya bisa mempertahankan pikirannya. Konsistensi atas pikirannya. Kalau orang tersebut pikirannya mudah goyah, mudah ragu, kemudian dia mudah putus asa, ya keberhasilan pasti tidak akan datang padanya. Justru pikiran yang bersih, pikiran yang positif, itu yang bisa mengarahkan orang tersebut mencapai keberhasilan. Maka ada the power of positive thinking, nah, kekuatan dari berpikir positif, yang itu nanti akan mendatangkan sebuah keberhasilan. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, jadi pada intinya adalah karena kita tahu bahwa pikiran kita punya peran yang sangat penting untuk kehidupan kita patut menjaganya. Menjaga pikiran bagaimana? Artinya menyingkirkan dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Seperti keserakahan, kebencian, kebodohan batin itu kita singkirkan. Pikiran-pikiran negatif seperti mengeluh, tidak percaya diri, atau sering berburuk sangka dengan orang lain itu juga patut kita singkirkan. Pikiran yang positif itu yang bagaimana? Pikiran yang tidak dipenuhi kebencian, tidak dipenuhi keserakahan, tidak dipenuhi dengan kebodohan, dalam arti ia bijaksana. Kemudian dia juga senantiasa berpikir yang positif, bisa melihat keadaan, kenyataan dari sisi yang positif. Itu yang perlu dikembangkan. Sifat-sifat yang positif seperti cinta kasih, kasih sayang, simpati, keseimbangan batin, itu yang perlu dikembangkan. Dan itu butuh perjuangan. Karena sebagaimana Sang Buddha katakan bahwa tidak gampang menjaga pikiran. Tapi kita perlu mengupayakan. Ada perjuangan. Sang Buddha mengatakan abitareta kalyane papacitang niwaraye. Dan hikaroto punyang papasming ramati mano. Kita harus bergegas di dalam hal yang baik. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang buruk. Karena barang siapa yang lamban di dalam mengisi kebaikan, maka pikirannya akan lebih condong atau menyukai ke hal yang negatif. Maka harus ada perjuangan, harus ada upaya untuk mengisi pikirannya dengan pikiran yang positif. Kemudian juga menjaga pikiran, membersihkan batin dengan melatih meditasi. Seberapapun sibuknya kita, hendaknya kita juga menyisihkan beberapa waktu untuk bermeditasi. Dan meditasi juga tidak harus selalu duduk, bahkan ketika kita sedang beraktivitas pun, kita bisa sambil meditasi dengan memiliki perhatian atau kesadaran di dalam tindakan yang kita lakukan. Karena itu satu hal yang sangat bermanfaat untuk menjaga pikiran kita, membersihkan pikiran kita. Maka dari itu, ibu, bapak, saudara-saudari yang berbahagia, mari kita semua menjaga pikiran kita, membersihkan pikiran kita supaya hidup kita menjadi hidup yang bermakna dan ada kebahagiaan. Saya pikir
Itu yang bisa Bante sampaikan untuk ceramah SPD pada malam hari ini. Akhir kata, Sapi Sata Bawanto Sukitata.